pola hidup bersih sehat menjadi kuncinya. Mari bersama-sama kita saling melindungi dan saling menjaga terkait dengan permasalahan ini. Kemudian berikutnya, kita harus mewaspadai betul bahwa yang sehat harus tetap sehat, yang sakit akan dirawat sampai dengan sembuh. Kita menjaga stamina kita, pastikan asupan gizi bisa kita penuhi. Oleh karena itu, jika saudara-saudara sekalian membutuhkan informasi yang benar terkait dengan COVID-19 atau terkait dengan hal yang lain, silakan beberapa portal resmi sudah kita terbitkan di covid19.go.id atau menghubungi hotline di 119 extension 9, ada WhatsApp COVID-19 di 0811 33 399 9000 atau Dialog Kemkes 1500567. Aplikasi-aplikasi online yang lainnya cukup banyak yang bisa diakses. Oleh karena itu harapan saya ini bisa memberikan informasi yang benar dan kemudian bisa dipahami serta dibagikan ke banyak orang. Kedua, progres yang sudah kita lakukan sampai dengan hari ini pertanggal sekarang, kita sudah melakukan pemeriksaan lebih dari 16.500 spesimen untuk pemeriksaan PCR. Dan sudah lebih 300 rumah sakit rujukan COVID-19 sudah ditentukan yang kemudian diawaki oleh lebih dari 35.000 dokter dan 42.000 tempat tidur. Lebih dari 700.000 APD sudah diadakan dan sudah didistribusikan. Sementara stok yang masih kita miliki untuk siap kita distribusikan lebih dari 300.000. Relawan medis, terima kasih, sudah lebih dari 18.000 yang mendaftar, baik relawan medis maupun non-medis, untuk secara bersinergi melaksanakan layanan rawatan bagi penderita COVID-19. Kita semuanya bersyukur bahwa hari ini sudah terhimpun lebih dari 193 miliar rupiah yang merupakan donasi dari semua kelompok masyarakat, bahkan dari seluruh dunia, yang menunjukkan bahwa kita serius, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serius di dalam menangani COVID-19 ini. Jejaring pengamanan sosial pun telah disiapkan oleh pemerintah. Instruksi Presiden tentang langkah perlindungan sosial dan stimulus ekonomi menghadapi COVID-19 bernilai lebih dari 405 triliun rupiah, termasuk untuk perlindungan sosial dan berbagai keringanan biaya rumah tangga, termasuk keringanan pembayaran iuran dan iuran air listrik. Oleh karena itu, upaya-upaya pemerintah yang dilakukan tentunya akan sangat-sangat tergantung dari kepatuhan kita, kepatuhan masyarakat sebagai ujung tombak dari penghentian rantai penularan COVID-19 ini. Mari bersama-sama kita lakukan. Yang pertama, tetap tinggal di rumah, karena ini jawaban yang terbaik. Kemudian jika terpaksa harus keluar rumah, pakailah masker. Pakailah masker kain, itu sudah cukup. Data menunjukkan lebih dari 60% efektivitas masker kain ini untuk mencegah penularan. Cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir setidak-tidaknya dalam 20 detik dan sesering mungkin, terutama
pada saat kita akan makan akan menyentuh wajah. Karena ini salah satu rute penularan yang sering kali tidak disadari adalah cemaran tangan oleh virus dari droplet orang yang sakit yang mungkin tertinggal di barang-barang di sekitar kita. Jaga jarak pada saat akan berkomunikasi dengan siapapun, setidak-tidaknya 2 meter. Jaga jarak fisik, setidak-tidaknya 2 meter. Ini menjadi kunci keberhasilannya. Saudara-saudara, dari kesemuanya itu, risiko akan bisa kita kendalikan kalau kita lebih banyak berada di rumah. Kita lebih aman berada di rumah. Tidak bepergian, tidak melakukan perjalanan kemanapun, karena ini pasti akan menimbulkan risiko yang lebih besar lagi untuk tertular COVID-19. Oleh karena itu, mari kunci keberhasilannya ada di masyarakat, ada di kita semua, dengan cara disiplin dan patuh pada arahan, pada instruksi yang telah diberikan oleh pemerintah. Berikutnya akan saya sampaikan update data kasus yang kita catat sampai dengan hari ini. Terdapat penambahan kasus baru sebanyak 337, sehingga jumlah menjadi 3.293 kasus. Terdapat 30 pasien yang sudah sembuh, sehingga total menjadi 252 kasus. Terdapat 40 kasus pasien yang meninggal dari konfirmasi COVID positif, sehingga menjadi 280 orang. Gambaran ini sangat menyedihkan untuk kita karena kita tahu bahwa penularan di luar masih terus berlangsung. Data yang kita himpun hari ini itu adalah kurang lebih menggambarkan kondisi masyarakat kita di seminggu yang lalu. Karena kita tahu meskipun masa inkubasi terpanjangnya adalah 14 hari, namun rata-rata adalah 5-6 hari yang lalu. Mudah-mudahan dengan kita menggunakan masker sejak seminggu ini, kita bisa melihat hasilnya pada minggu depan. Apakah kepatuhan ini dijalankan dengan baik atau tidak. Saudara-saudara, ini yang harus kita sadari. Oleh karena itu, mari sekali lagi kami mengajak patuh dan disiplin menggunakan masker, patuh dan disiplin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, patuh dan disiplin menjaga jarak fisik secara aman, patuh dan disiplin untuk tetap berada di rumah dan tidak melakukan bepergian kemanapun dalam situasi yang sulit ini. Laksanakan bersama keluarga untuk tetap di rumah. Laksanakan bersama keluarga untuk bisa bukan hanya di rumah menjaga keamanan di dalam konteks COVID-19, tapi juga di dalam rangka untuk memberantas sarang nyamuk. Jadilah pahlawan untuk bisa melindungi diri Anda sendiri, melindungi keluarga Anda, melindungi orang-orang di sekitar kita, melindungi orang-orang tua dengan penyakit-penyakit penyerta. Lindungi kampung halaman kita, lindungi bangsa kita. Kami yakin kita pasti bisa. Kepatuhan inilah yang menjadi gambaran kesungguhan kita bersama. Kepatuhan inilah yang menjadi modal utama untuk kita bisa mengendalikan penyakit ini. Indonesia pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.